Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Khadijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan. Dan marilah kita memperbanyak shalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga saja. Akan tetapi bulan Ramadan itu adalah tentang meningkatkan kesadaran spiritual kita, terutamanya sifat muraqabah. Ustaz, apa itu muraqabah? Panganan apa itu muraqabah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muraqabah berasal dari bahasa Arab yang dari kata raqabah, yang artinya melihat, mengamati. Dan dalam konteks spiritual, yang muraqabah atau muraqabatullah adalah keadaan, keyakinan di mana Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar dan mengetahui segala apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini adalah definisi dari muraqabatullah, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabah ini ya adalah bagian dari ihsan. Ihsan itu adalah tingkatan tertinggi dalam agama kita. Jadi dalam agama kita itu ada tingkatan. Yang pertama tingkatan Islam, di atasnya lagi ada iman, dan di atas yang paling tinggi adalah ihsan. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Dan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, ya, muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin intens. Kenapa? Karena kita dituntut bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kita dituntut untuk menjaga diri kita, hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia maupun maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah madrasah atau sekolah yang mengajarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Akan tingkat muraqabah kita itu semakin dekat dengan Allah. Rasa diawasi oleh Allah itu semakin kuat. Ketika kita puasa, ya, kita diajarkan untuk tidak hanya menahan makan dan minum dan juga hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib saja. Akan tetapi kita juga diajak untuk menahan diri kita dari ghibah, gosip, ngerasani tetangganya, dan juga perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya. Contoh yang sederhana, ma'asyiral muslimin, adalah ketika kita sendirian di rumah, ya, tidak ada orang, atau kita di dalam kamar, kita kunci kamar kita. Kalau orang sudah ada rasa muraqabah dalam dirinya, sifat muraqabah dalam dirinya, tentunya dia meskipun sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak akan melakukan kemaksiatan di saat sendiri, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat apa yang dia lakukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia ingat akan firman Allah ini. Dia merasa diawasi oleh Allah sehingga dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian di saat puasa dia juga menahan lisannya agar tidak berkata dusta, berkata kotor. Dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap rasa lapar dan haus yang ia tahan. Maka di sini kita diingatkan kembali bahwa puasa itu jangan hanya sekedar rutinitas fisik, tahan makan dan minum,
Dengan muraqabah kita akan menjadi tenang hidupnya. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan dia hatinya tenang karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Ini adalah buah dari muraqabah yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah peningkatan kualitas ibadah. Ketika dalam diri seseorang ada sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dia beribadah itu tidak asal-asalan. Ya. Kalau ada sifat muraqabah dalam diri seseorang, tidak akan ada itu namanya tarawih 23 rakaat selama 7 menit. Ya. Kalau ada sifat muraqabah dalam diri seseorang, ya ketika dia baca Al-Quran tentunya nggak tergesa-gesa, gremeng, ya. Jadi kalau ada sifat muraqabah, dia membaca Al-Quran dengan tenang, dengan khusyuk. Begitu juga kalau sholat, dia sholat dengan tumakninah, dengan khusyuk, rukun-rukunnya disempurnakan, ruku sujudnya itu disempurnakan. Ini merupakan buah dari muraqabah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian adalah pengendalian diri. Ya, kalau ada sifat muraqabah dalam diri kita, kita akan mempunyai bahasa Maduranya itu self control, ya, pengendalian diri. Kita bisa mengendalikan diri-diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Ketika kita mau nyolong barang tanggone, nah itu kalau kita merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, tentu kita tidak akan melakukan yang demikian. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, ya, Allah berjanji akan menolong hamba-hambanya yang selalu mengingatnya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan baginya jalan keluar dari segala kesusahan-kesusahan dia. Dan juga Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ada beberapa buah dari muraqabatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum kita untuk meningkatkan muraqabah kita kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Setiap gerak-gerik kita itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita hati-hati dalam setiap melangkah. Dan kalau kita merasa diawasi oleh Allah, tentunya kita lebih semangat lagi dalam melakukan ibadah. Dan mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Semoga kita